Kondisi siklus market kripto hari ini lagi cukup seru. Kita masuk ke akhir Desember dengan sentimen pasar yang masih didominasi rasa takut, tapi tekanan pasar utama perlahan jadi bahan diskusi, apalagi di tengah kabar penurunan inflasi dan aksi terbaru dari The Fed. Bitcoin masih bertahan di area sensitif, dan para trader mempertanyakan, apakah ini fase konsolidasi sebelum pergerakan besar berikutnya, atau justru tanda kita bakal masuk fase baru di siklus market. Ada beberapa indikator penting yang patut kita cermati bareng hari ini. Sebelum lanjut, diingatkan lagi ya, seluruh pembahasan di video ini hanya buat edukasi dan riset, bukan ajakan untuk trading, investasi, atau pengambilan keputusan finansial. Semua analisa diambil dari data dan pengamatan kondisi market terkini. Trading kripto tetap punya risiko tinggi, jadi pastikan selalu riset sendiri sebelum bertindak. Untuk kalender ekonomi global minggu ini, data yang paling menonjol datang dari Amerika. Tanggal 23 Desember malam nanti akan rilis data Durable Goods Orders dan update kedua pertumbuhan GDP kuartal ketiga, di mana forecast GDP masih di kisaran 3,2%. Data kayak gini biasanya langsung berdampak ke arah sentimen risiko dan short-term volatilitas, terutama di kripto. Satu lagi, FOMC Minutes yang akan keluar tanggal 31 Desember dini hari bisa jadi pemicu penyusunan strategi baru untuk para pelaku pasar, khususnya investor besar yang mencari petunjuk arah kebijakan The Fed. Dari Australia dan China juga ada publikasi data manufaktur serta hasil rapat bank sentral yang bisa memberikan warna tambahan di pasar finansial. Update makro pertama datang dari angka inflasi Amerika bulan November yang naik 2,7% di bawah ekspektasi pasar. Ini sinyal kondisi tekanan inflasi mulai mereda. Secara historis, penurunan inflasi biasanya membuat The Fed lebih longgar soal suku bunga, bahkan bisa membuka peluang penurunan bunga berikutnya. Kondisi ini sering jadi bullish catalyst untuk Bitcoin maupun Ethereum karena daya tarik aset alternatif naik di saat dolar Amerika mulai melemah. Lalu ada laporan data tenaga kerja Amerika yang juga patut dicermati. Payroll naik 64.000 di November, tapi pengangguran justru naik ke 4,6%. Kondisi ini mencerminkan situasi ekonomi yang campur aduk. Ada perbaikan di sebagian sektor, tapi pengangguran masih jadi beban. Kalau tren ini lanjut, pasar memperkirakan The Fed bakal tetap dovish atau bahkan lanjut turunkan bunga, yang artinya sentimen pro-kripto bisa tetap terjaga dalam beberapa waktu ke depan. The Fed minggu ini resmi menurunkan suku bunga acuan ke rentang 3,5 sampai 3,75%. Ini langsung jadi katalis positif untuk aset digital, karena bunga rendah bikin imbal hasil instrumen tradisional makin tipis. Jadi minat ke kripto, khususnya Bitcoin dan Ethereum, bisa makin naik, karena banyak investor bakal mencari alternatif yang lebih menarik. Tapi jangan lupa, perubahan suku bunga juga bikin volatilitas pasar makin meningkat. Kita lanjut ke suasana market hari ini. Fear and Greed Index hari ini ada di skor 28, masih di zona fear. Dengan kata lain, suasana hati pelaku pasar masih penuh kehati-hatian. Padahal, sebulan lalu sempat tembus ke ekstrim fear di angka 10. Jadi, kalau dilihat sekarang, setidaknya ada sedikit proses recovery. Namun, tekanan masih terasa cukup kuat. Harga Bitcoin pun cenderung sideways di sekitar $88.000. Kondisi kayak gini sering terjadi di masa konsolidasi siklus, di mana banyak trader memilih wait and see sebelum ada sinyal breakout atau breakdown berikutnya. Bicycle top hari ini berperan seperti lampu merah kuning di persimpangan. Moving average 110 hari baru ada di kisaran 104.000, sedangkan batas alarm ada di 204.000. Artinya kita masih jauh dari zona waspada puncak siklus. Dengan kata lain, lampu warning belum menyala, sehingga secara siklus Bitcoin masih punya ruang berkembang sebelum masuk fase overheating menurut indikator ini. Indikator Puel Multiple hari ini juga belum menunjukkan tanda-tanda Bitcoin mendekati puncak. Angkanya cuma 0,87, sementara level alarm baru di 2,2. Biasanya, Puel Multiple jadi penanda fase distribusi para miner. Sekarang posisinya masih cenderung aman, menandakan pasar masih bergerak di bawah tekanan, belum masuk fase euforik atau potensi major sell down. Kalau kita lihat dari sekitar 30 indikator cycle top yang ada, hampir semuanya juga kompak, belum ada yang triggered ke zona puncak. Contohnya, AR999 Index masih jauh di bawah target, MVRV Z-Score juga belum mengindikasikan overvaluation, dan Crypto Bitcoin Bull Run Index masih di level 55, jauh dari zona waspada. Semua ini memperkuat narasi kalau fasa market saat ini lebih condong ke akumulasi dan konsolidasi, bukan distribusi besar-besaran.
Untuk BTC USDT hari ini, harga masih bertahan di bawah area penting VWAP sekitar 89.000. Saat ini, harga berkutat di bawah band tengah Bollinger di 89.500 dan sempat memantul dari support kuat sekitar 88.000. Area reaksi penting terletak di 89.400 sampai 89.500. Kalau mampu break dengan volume, skenario utama adalah lanjut naik ke resisten 90.900 hingga 93.000. Tapi kalau harga malah gagal bertahan dan breakdown ke bawah 88.000, kemungkinan bakal uji support lebih dalam. Skenario alternatif, selama harga masih di bawah VWAP, arah jangka pendek cenderung sideways dengan resiko false breakout cukup tinggi, apalagi RSI 7 harian sedang tinggi. Jadi, penting perhatikan respons market di area 89.000 ke atas. ETH USDT hari ini mulai menunjukkan sinyal reversal jangka pendek. Harga sempat membentuk higher low di atas 3.000 dan kini mendekati resistance 3.048 sampai 3.065. Area kunci ada di 3.065, yaitu band tengah Bollinger di time frame 4 jam. Jika berhasil menembus 3.065, tren naik bisa lanjut ke 3.118 sampai 3.200. Skenario utama, selama harga mampu bertahan di atas 3.000 dan tidak breakdown ke bawah 2.965, bias tetap bullish dengan target kenaikan lanjutan. Skenario alternatif, kalau gagal menembus 3.065, price action cenderung ranging dengan potensi retest ke area swing low. Overall, konsolidasi ETH kali ini punya potensi breakout, tapi tetap perlu waspada noise dari sentimen makro dan open interest. BNB USDT saat ini diperdagangkan dekat lower band Bollinger Daily di kisaran 127. Ada stabilisasi harga di atas 125 setelah sempat drop dari 138. Area reaksi penting di 127,78 yang jika ditembus bisa mendorong kenaikan ke 130 hingga 133. Skenario utama masih konsolidasi dengan bias kepenguatan kalau volume beli meningkat. Skenario alternatif, jika gagal tembus 127 dan turun ke bawah 121,5, bisa terjadi tekanan lanjutan. Secara intraday, area atas di 138 menjadi resisten kuat, sementara sisi downside terjaga asalkan support kunci tidak dibobol. SOL USDT hari ini bergerak stabil setelah konsolidasi keras sebelumnya. Harga membentuk higher low di sekitar 838, lalu kembali menguat tapi masih tertahan di bawah band tengah Bollinger Daily 879,14. Area reaksi penting ada di 879 ke atas dengan potensi lanjut ke 895 hingga 920. Skenario utama untuk hari ini adalah potensi reversal pendek ke area min band atas, terutama kalau bisa break 879 dengan volume. Skenario alternatif, jika gagal tembus, harga berisiko kembali sideways atau uji lower band sekitar 837. Fokus utama tetap pada reaksi pembeli di area resistance dan respon seller di harga bawah. Untuk XRP USDT, harga hari ini masih bergerak dekat lower band Bollinger 4 jam dan sempat bertahan di support 0,1328. Area penting berikutnya ada di atas 0,133, yang kalau ditembus bisa dorong harga ke resistance berikutnya di 0,1357 sampai 0,1405. Skenario utama adalah peluang mean reversion ke atas, apalagi RSI 7 sudah pulih dari zona oversold. Skenario alternatif, jika harga belum bisa menembus resistance tersebut, kemungkinan ranging pendek akan lanjut, atau bahkan uji support lebih rendah di bawah 0,1292. Respons pasar di level 0,133 jadi kunci arah jangka pendek. Doge USDT hari ini trading dekat lower band Bollinger 4 jam dengan harga sempat rebound dari level 1,92. RSI 14 harian masih rendah, mendekati oversold. Area reaksi penting ada di 1,9629 dan jika breakout bisa lanjut ke 1,983 dan 1,998. Skenario utama, harga cenderung konsolidasi up dengan target mean reversion ke Bollinger Tengah. Skenario alternatif, kalau support 1,904 jebol, tekanan jual bisa menguat lagi ke bawah. Jadi, arah jangka pendek sangat ditentukan oleh reaksi market di support kritis hari ini. Terima kasih sudah menyimak analisa hari ini. Konten ini sepenuhnya bertujuan edukasi dan riset, bukan saran investasi atau trading. Semua risiko ditanggung masing-masing. Stay safe, jangan lupa selalu riset sendiri, dan sampai jumpa di update berikutnya.